Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farizi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Di sini saya akan membawakan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia dapat diartikan sebagai suatu pemikiran yang memuat pandangan, dasar, dan cita-cita mengenai sejarah manusia, masyarakat, hukum, dan negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi nasional mengandung nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, yaitu dengan cara berpikir dan cara kerja perjuangan. Ciri khas ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya yang tidak dipisahkan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI dalam sidang pengesahan UUD 1945. Pada sidang tersebut, terumuskan Pancasila di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar pada 1945. Poin Pancasila yang disahkan dalam konstitusi sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerajaan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Permasalahan Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi negara memiliki beberapa masalah, yaitu: 1. Kurangnya rasa ingin tahu terhadap Pancasila. 2. Nilai keadilan yang tidak disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila. 3. Hanya terjadi penyimpangan terhadap Pancasila yang disebabkan kurangnya pemahaman terhadap ideologi negara. 4. Nilai-nilai Pancasila yang tidak dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan membawa contoh kasus kerusuhan Tarakan. Kerusuhan Tarakan Sinumergi merupakan suatu insiden keamanan yang melibatkan dua kelompok di kota Tarakan yang dimulai pada tanggal 26 September 2010 yang disebabkan oleh perselisihan pemuda di daerah Juwata Permai yang mengakibatkan pemuda terluka di telapak tangan, yang membuat kedua orang tua dan orang-orang di sekitarnya mencari pelaku, yang menjadi awal dari peperangan suku Tidung dengan Bugis. Kerusuhan Tarakan Sendiri memakan korban 5 orang tewas dan 40.000 orang lainnya mengungsi. Dalam upaya perdamaian diadakan mediasi terhadap suku Bugis dan suku Tidung yang ditengahi oleh Gubernur Kaltim. Dan dalam mediasi tersebut mendapatkan kesepakatan yang memiliki beberapa poin, yaitu: 1. Masyarakat dapat mengakhiri konflik. 2. Peristiwa Tarakan merupakan kejadian kriminal. 3. Polisi diperbolehkan membubarkan massa. 3. Masyarakat agar tidak berprovokasi. 5. Polisi memproses secara hukum para pelaku. Dan yang terakhir adalah kedua pihak sepakat berdamai. Solusinya: 1. Masyarakat harus saling menghargai. Jika masyarakat saling menghargai, kerusuhan di Tarakan itu tidak akan terjadi, dikarenakan mereka harus saling memahami dan saling toleran terhadap kedua suku tersebut. Yang kedua, menggunakan nilai persatuan dalam kehidupan. Ketiga, polisi harus adil dan menghadapi permasalahan. Jika polisi dari awal itu ikut campur dalam permasalahan ini, seharusnya permasalahan ini tidak akan memakan korban dan dapat diselesaikan tanpa harus ada kekerasan. Dan yang terakhir adalah menjunjung nilai ketuhanan. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan ke moderator.